Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Aku Rahma Kalisa, aku Majen Nepoti, aku Nela Pratiani, aku Najuri Priyanagara. Teman-teman, tahu nggak sih kalau misalkan PT Indofood yang punya Indomie itu ternyata punya GCG mereka sendiri? GCG tuh Good Corporate Governance ya? Betul, PT Indofood tuh punya GCG sendiri loh. Menarik banget, yuk kita bahas lebih lanjut teman-teman. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Lalu pada tahun 1994 diganti menjadi PT Indofood. Indofood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan dan produknya sudah menjangkau pasar Asia, Eropa, dan Australia. Visinya itu menjadi Total Food Solution Company dan misinya adalah memberikan solusi pangan yang berkelanjutan dengan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip GCG ini mempunyai 5 hal. Yang pertama itu transparansi. Yang pertama itu laporan tahunan. Penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Yang kedua itu ada menyampaikan informasi. Informasi ini dibagi ke dalam 29 bagian utama yang harus disampaikan kepada perusahaan serta mencakup tata kelola. Lalu yang ketiga ada struktur dan peranan organisasi yang menyampaikan komposisi dan peranan dewan direksi dan dewan komisaris dan menjabarkan mengenai kode etik perusahaan. Lalu yang keempat, ada sumber daya manusia atau SDM. Melakukan berbagai program pelatihan karyawan agar memahami kebijakan dan juga nilai perusahaan. Lalu yang terakhir yang kelima, itu ada akses informasi publik. Informasi dan kebijakan perusahaan juga disampaikan melalui situs resmi Indofood. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas. PT Indofood sukses menerapkan sistem pengendalian internal berupa kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Dewan Direksi dan Manajemen. Yang kedua, PT Indofood menerapkan sistem manajemen risiko berupa kerangka kerja ERM yang mencakup seluruh organisasi berdasarkan kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi. Yang ketiga, PT Indofood menerapkan rekomendasi OJK mengenai tata kelola perusahaan terbuka terkait cara dan prosedur dalam menjalin hubungan dengan para investor. Pertanggungjawaban PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, kepatuhan hukum. Seluruh aktivitas bisnis mematuhi peraturan dan tanggung jawab sosial lingkungan. Yang kedua, transparansi keuangan. Laporan bebas dari hal material yang memengaruhi keandalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sesuai dengan SDGs. Yang keempat, komitmen keberlanjutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi bagian dari bisnis. Yang kelima, program utama, perlindungan lingkungan, K3 dan ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan tanggung jawab produk. Prinsip selanjutnya yaitu kemandirian. PT Indofood Sukses Makmur menerapkan prinsip independensi di mana setiap pengambilan keputusan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan berdasarkan hasil dari rapat umum pemegang saham secara umum. Yang kedua, PT Indofood murni melakukan segala aktivitas dan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sesuai dengan visi dan misi yang mereka sebutkan. Tips selanjutnya yaitu kesetaraan dan kewajaran. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur memberikan kesempatan yang sama tidak hanya dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga kesempatan dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan. Yang kedua, seluruh karyawan mendapat program pelatihan dan pengembangan yang sama. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur memberi tunjangan berdasarkan kinerja yang karyawan lakukan melalui peninjauan kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Nah, bisa kita simpulkan yang udah kita jelasin tadi, kalau ternyata PT Indofood tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga menumbuhkan nilai kepercayaan dan juga keberlanjutan melalui GCG. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mendengarkan penjelasan dari kami. Sampai jumpa.